Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia beserta manfaatnya. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, terdapat beberapa pertanyaan mengenai apersepsi sebagai bentuk penguatan sebelum kita masuk ke dalam materi. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah, menurut kalian hewan dan tumbuhan baik yang endemik maupun tidak endemik, apakah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai? Kemudian yang kedua adalah, pernahkah kalian ke kebun binatang? Setuju atau tidakkah kalian jika melihat beberapa fauna ataupun flora hidup di dalam kandang atau kebun binatang tersebut? Kemudian yang ketiga adalah, di berita dan di media elektronik sering terdengar kata konservasi. Apakah itu konservasi? Dan apa saja bentuk-bentuk konservasi yang ada di Indonesia? Untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan apersepsi ini, dapat kalian temukan pada penjelasan video berikut ini. Konservasi memiliki beberapa makna dan juga beberapa arti. Akan tetapi secara umum konservasi adalah usaha pelestarian flora ataupun tanaman dan juga fauna hewan dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya. Upaya konservasi dilakukan dikarenakan flora dan fauna tersebut merupakan flora fauna endemik ataupun flora dan fauna yang terancam keberadaannya atau mengalami masa-masa kepunahan. Hal tersebut tentunya berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem yang ada di Indonesia. Flora, tanaman, dan juga fauna ataupun hewan merupakan salah satu kekayaan yang tidak ternilai yang dimiliki oleh bangsa ini, sehingga perlu dilindungi dan diupayakan pelestariannya, yaitu salah satunya dengan upaya konservasi. Di Indonesia, bentuk konservasi dibedakan menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan juga konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi di mana upaya perlindungan hewan dan juga tumbuhan yang dilakukan sesuai dengan habitatnya. Sedangkan konservasi ex situ sesuai dengan katanya yaitu ex yang berarti di luar, merupakan sebuah upaya perlindungan flora dan fauna di luar habitatnya. Contoh saja konservasi ex situ yaitu adalah kebun binatang ataupun kebun raya. Setelah kita tadi membahas tentang dua bentuk konservasi yaitu in situ dan ex situ, kemudian selanjutnya yaitu adalah penggolongan kawasan konservasi di Indonesia yang dibedakan menjadi dua berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, yaitu dibagi menjadi kawasan suaka alam atau disingkat KSA dan juga kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu adalah cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan juga ekosistem. Salah satu contoh wilayah cagar alam yaitu adalah cagar alam Rafflesia arnoldi yang berada di daerah Bengkulu. Cagar alam ini adalah cagar alam yang mengupayakan konservasi ataupun perlindungan bunga terbesar di dunia yaitu adalah bunga Rafflesia arnoldi. Kawasan suaka alam yang kedua yaitu adalah suaka margasatwa. Suaka memiliki sinonim ataupun kesamaan kata yaitu berupa perlindungan. Kemudian margasatwa itu adalah binatang. Sesuai dengan namanya, satwa itu adalah binatang. Jadi suaka margasatwa adalah kawasan suaka ataupun kawasan perlindungan yang ditetapkan untuk melindungi hewan-hewan tertentu sesuai dengan habitatnya. Contoh kawasan suaka margasatwa yang ada di Indonesia yaitu adalah di Pulau Komodo yang melindungi satwa berupa komodo yang berada di lokasi Nusa Tenggara Timur. Kawasan suaka alam yang terakhir yaitu adalah kawasan cagar biosfer. Kawasan ini adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa cagar biosfer mencangkup wilayah yang luas. Hal ini tentunya diakui oleh UNESCO. UNESCO adalah organisasi perserikatan bangsa-bangsa internasional yang membidangi pendidikan dan juga kebudayaan. Contoh cagar biosfer yang ada di Indonesia yaitu adalah cagar biosfer Cibodas yang ada di Jawa Barat yang melindungi kawasan hutan hujan tropis. Selanjutnya yaitu adalah kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah Taman Nasional. Taman Nasional memiliki ekosistem asli, dikelola serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan juga kegiatan pariwisata dan rekreasi. Contoh Taman Nasional yang ada di Indonesia dapat kalian lihat pada gambar di samping, yaitu adalah Taman Nasional Bromo yang ada di Jawa Timur. Kemudian ada juga pada wilayah Banten, yaitu adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi satwa berupa badak bercula 1. Kawasan pelestarian alam yang kedua yaitu adalah Taman Hutan Raya atau sering disingkat sebagai Tahura. Kawasan ini melestarikan flora dan juga fauna yang bertujuan sebagai tempat habitat satwa, baik satwa yang berasal dari Indonesia ataupun yang berasal dari luar Indonesia. Kawasan ini memiliki fungsi sebagai lokasi penelitian, rekreasi, dan juga pendidikan. Contoh Tahura dapat kalian lihat pada gambar di samping, yaitu adalah Tahura wilayah Bukit Soeharto yang ada di Kalimantan Timur dan juga Tahura di Ngurah Rai pada wilayah Bali yang memiliki konservasi berupa hutan bakau. Yang ketiga yaitu adalah Taman Wisata Alam yang merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi flora dan fauna. Kawasan ini dimanfaatkan untuk tujuan wisata dengan kondisi wilayah yang luas serta lingkungan yang mendukung. Contoh taman wisata alam yang ada di Indonesia yaitu adalah wisata alam Angke Kapuk yang berada di Jakarta Utara. Kemudian juga ada kawasan wisata alam Gunung Pencar yang ada di wilayah Bogor. Kawasan pelestarian alam yang terakhir yaitu adalah kawasan kebun raya atau sering disebut juga sebagai kebun binatang. Wilayah ini merupakan wilayah perlindungan di mana terdapat flora dan juga fauna yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia. Wilayah kebun raya ataupun kebun binatang sering dijadikan objek wisata ataupun objek rekreasi. Contoh kebun raya yang berada di wilayah Jakarta yaitu adalah Kebun Binatang Ragunan. Flora dan fauna yang ada di sekitar kita tentunya harus kita jaga dan juga harus kita rawat agar ekosistem yang berada di sekitar kita terus berlangsung secara optimal. Hal ini dikarenakan flora dan fauna yang ada di sekitar kita merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Kekayaan tersebut tentunya harus kita jaga, harus kita rawat sehingga anak cucu ataupun generasi berikutnya dapat juga menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Sekian materi kali ini. Jika terdapat pertanyaan dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Salam lestari, salam geografi.